Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat kita semata untuk hadir thalabul ilmi, zikrullah sambil berzikir dan iktikaf. Semoga ini menjadi amalan yang didoakan oleh para malaikat. Salah satu doanya, malaikat memohonkan ampun kepada Allah, kemudian malaikat memohonkan rahmatnya Allah bagi kita. Amin. Sebab barang siapa yang tidak beranjak dari tempat sholatnya, tetap dalam keadaan berzikir. Zikir itu thalabul ilmi juga zikir, atau juga dalam hadis lain intidor, menunggu sholat, menunggu datang di sholat yang lain yang berikutnya, maka insya Allah dia mendapatkan ampunan Allah. Amin ya Allah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelum nanti ada bab tentang sholat berjamaah, ada beberapa hadis yang masih membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah dalam artian membahas bagaimana cara melakukannya dan motivasi fadilahnya. Bulan lalu kita sudah sampai ke pembahasan tentang qiyamul lail, kemudian juga berkenaan dengan sholatul witri atau sholat witir. Sholat witir itu menjadi salah satu sholat sunnah bagi kita, tetapi wajib bagi Rasulullah SAW. Atau sholat witir itu menjadi sholat malam penutup akan sholat malam. Sebagaimana hadis menyebutkan, ij'alu akhir sholatakum biwitri. Jadikan akhir sholat malam kalian dengan ganjil atau dengan witir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saking besarnya fadilah atau keutamaan sholat sunnah witir, maka ada dua sahabat yang melakukannya dengan dua waktu yang berbeda. Ada sahabat yang melakukannya di awal malam, ba'da isya, qabla naum. Ada juga yang melakukannya kebanyakan di ba'da naum atau akhir sholat malam. Ini menjadi sholat witir itu saking perlunya atau saking besarnya fadilahnya. Sholat witir minimal 1 rakaat berdasarkan dalil ij'alu akhir sholatakum biwitri, atau faman khafiya ahadukum subha falyutiru atau falyusalli raka'atan wahidatan. Ini kata para ulama menjadi batasan minimal, yaitu 1 rakaat. Yang kedua, sholat witir itu boleh dilakukan 3 rakaat dengan cara dengan dua cara. Pertama adalah 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud di akhir rakaat ketiga, kemudian salam, atau 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 2 kali salam.
2 rakaat dilakukan dengan salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Ini sahih dalilnya. Tidak ada yang membantah, tidak ada khilafiyah. Kecuali kalau kita belum menemukan hadisnya, seakan-akan salah. Dulu saya pernah dengar ada seorang ustaz mengatakan namanya juga witir, ya witir harus ganjil. Ya kalau 2 dan 1 bukan ganjil. Maka jawabannya 3 rakaat yang dibagi 2 itu tetap masih satu kesatuan, bukan terpisah. Sehingga ulama menyebutnya yang 2 rakaat pertama itu minal witri dan 1 rakaat lagi witir. Artinya masih satu kesatuan, meskipun dipisah dengan salam. Ya kalau nggak percaya silakan sholat sunnah witir di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu biasa. Di bulan Ramadan mereka 3 rakaatnya 2 kali salam. Sehingga kata jumhur ulama, kalau mengambil 3 rakaat yang paling afdol adalah dengan 2 kali salam. Sebab ada 2 kali tasyahud, ada 2 kali tahiyat, ada 2 kali sholawat dalam tasyahud akhir. Nah saya kira itu tidak bukan sesuatu yang baru. Hanya kadang kita belum menemukan, hanya dengar dari satu guru, seakan-akan hadisnya hanya satu gitu. Seakan-akan hadisnya kalau 3 rakaat ya 1 kali salam. Padahal kalau 3 rakaat bisa dengan 2 cara. Itu silakan. Mau 3 rakaat 1 kali salam atau 3 rakaat dibagi 2. Nah kemudian lalu surah apa yang utama yang kita baca atau yang sunnah merujuk kepada dalil? Rakaat pertama itu membaca Sabbihis, ya, membaca surah Al-A'la, Sabbihis rabbikal a'la. Itu rakaat pertama. Di rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Baru rakaat yang ketiga, baik 3 rakaat sekaligus ataupun 3 rakaat dibagi 2, tetap sama. Rakaat yang ketiganya membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Itu sunnah. Maksudnya kalau tidak membaca surah itu boleh, nggak apa-apa. Bahkan tidak membaca surah itu tidak apa-apa. Sah, karena rukun sholatnya Al-Fatihah kan. Rukun sholat itu Al-Fatihah. Tetapi kadang kita dalam sholat ini kurang memperhatikan sunnah kadang. Ini kadang lari yang mungkin bahasa Jawanya lari lagi. Contoh, betul memang membaca surah itu dalam sholat tambahan itu sunnah. Tetapi kita ingin sunnahnya sempurna gitu maksudnya. Contoh, sholat maghrib ya, itu saya kadang ada imam yang kurang paham sunnah itu bacaan surahnya panjang gitu. Sampai membaca surah An-Naba di sholat maghrib. Sholat maghrib itu udah perlu yang panjang-panjang surahnya. Maka sunnahnya itu yang pendek saja. Oh di Masjid Haram saja itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas maghrib itu. Atau juga An-Nashr misalkan, kita ada Rasulullah atau juga misalkan Takatsur ya. Itu aja yang itu aja pendek-pendek. Jadi karena saya pernah itu panjang-panjang sih. Kalau subuh iya gitu. Nah ini karena juga perlu ilmu di situ ya, perlu ilmu. Memang tidak salah, tidak menjalani, maksudnya tidak menjadi haram, tapi bisa makruh. Karena makruh itu apa? Khilaful aula, menjalani sunnah itu makruh hukumnya. Ya. Kalau sholat isya sedang-sedang begitu. Nah kalau subuh panjang suratnya, bukan subuh Al-Ikhlas itu dengan Al-Kafirun, Al-Maghrib, An-Naba misalkan, atau Sabbihis itu kan ada maghribnya Sabbihis gitu. Itu ya. Makanya kita jadi imam itu bukan hanya memang nomor satu itu akrohukum yang paling bisa bacaannya itu syarat menjadi imam. Yang paling bisa bacaannya artinya harus bagus bacaannya, bukan bagus suaranya ya, tapi cara membacanya benar. Kalau suara itu kan kadang juga nggak bisa dipaksakan. Kalau malas ya malas, silung gitu kan. Tapi minimal bacaannya benar gitu maksud saya. Bukan bagus suaranya bukan. Karena akrohukum itu yang paling bisa membaca. Bacaan Al-Qur'annya dulu apa? Akrohukum yang ngerti agama gitu. Sekarang ada 2 orang calon imam sama-sama bisa baca. Maka pilih mana yang lebih paham tentang agama. Kadang juga bisa baca
bacaannya bagus, tapi nggak ngerti sunnah, nggak ngerti cara berjamaah gitu. Seperti tadi kan maghrib bacaannya anabah misalkan, atau mana surahnya panjang sampai memang tidak haram gitu, tapi sudah khilaful aula, menyalahi keutamaan, menyalahi anjuran. Itu maksud saya. Jadi urutan dulu apa? Aku hukum yang faqih, yang memahami agama. Sekarang kalau ada dua orang sama bacaannya bagus, paham agamanya bagus, maka siapa? Itu yang lebih senior, Pak. Baru. Jadi urutan senior itu ketiga. Baru yang lebih senior, artinya usianya lebih banyak. Bukan lebih tua. Itu ketiga kategorinya. Sekarang sama. Seniornya sama. Poin 1 sama, poin 2 sama, poin 3 sama. Maka siapa yang lebih dulu datang ke sini? Artinya mungkinnya siapa dulu? Misalkan saya datang ke sininya tahun 2000 misalkan. Oh si Edu 87. Ah 87 gitu kan. Tapi kategori nomor 1, nomor 2, nomor 3 nya sama gitu. Nah, maka yang lebih dulu. Tapi mungkin di daerah sini menjadi jamaah masjid yang lebih dulu. Sehingga oleh karena itu tamu ya, itu sebaiknya tidak menjadi imam ketika di tempat itu ada yang sama kedudukannya, bacaannya bagus, pemahaman agamanya bagus, kecuali diizinkan. Kalau kategori 1, 2, dan 3 nya ada pada jamaah tetap, maka tamu jangan jadi imam, kecuali diizinkan demi menghormati. Misalkan ada seorang ustaz datang, ustaz maka jadi imam. Nah itu kan ikrom, ikrom apa? Lil ikromi ya, untuk menghargai, menghormati. Itu boleh. Jadi itu etika-etikanya begitu, etika-etikanya dalam sholat berjamaah. Nah, hari yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita kembali ke tadi, maka dalam misalkan juga dalam bacaan Fatihah misalkan di rakaat setelah tasyahud awal, kadang ada imam, kita pun harus hati-hati. Bacaan Fatihahnya ketika jahar, ketika keras itu lama gitu. Tapi pas sudah tasyahud awal yang syir, yang tidak terdengar baca Fatihahnya, makmum belum beres itu sudah ruku gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Makanya imam itu hukum yang memahami agama. Artinya dia membacanya cepat kalau sendiri gitu. Karena si makmum tidak keburu gitu bacaannya. Nah itu juga harus jeli, harus di situ. Atau juga ada yang rukunya sebentar gitu, sujudnya sebentar. Nah, kita harus jadi imam harus apa? Nyalse dalam artian ya hati tumaninah. Sebab ada penumpang yang tidak bawa gitu. Ibaratnya kalau bawa mobil itu buru-buru suntik lah, cepat lambat juga jangan, terlalu lama juga jangan, terlalu cepat juga jangan. Terlalu lama akan cepat ini lebihnya begitu. Naik mobil terlalu cepat juga bahaya. Nah itu maksud saya termasuk hukum yang memahami agama. Nah kembali yang tadi memang berbicara tentang sholat witir ya, itu di antara sholat sunnah yang utama. Bahkan Rasulullah SAW itu sholat witirnya hukumnya wajib. Nah kalau kita hukumnya sunnah ya. Kalau Rasul itu hukumnya wajib. Sholat witir Rasulullah SAW hukumnya wajib. Makanya ada ulama ditanya, kenapa Rasulullah SAW boleh beristri lebih dari 4 katanya, sedangkan kita umatnya tidak boleh. Maka jawaban ulama itu, Rasul itu pertama jawabannya apa? Qiyamul lailnya wajib. Sedangkan kamu kan boro-boro wajib, sunnahnya tak dilakukan. Terus yang kedua, Rasul itu tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Nah, sedangkan ustaz atau ulama kita ini boleh menerima itu, ya, menerima zakat atau sedekah. Nah, Rasul tidak boleh. Kalau pemberian hadiah tidak boleh. Nah, itu kata jawaban seorang ulama ketika ditanya kenapa boleh lebih dari 4. Nah, orang kan hiji para sehat, hiji para sehat. Itu semua kan lebih ke obatnya damai. Mungkin itu bahasa logisnya begini. Nah, ini yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW, kita akan masuk ke hadis yang berikutnya. Ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tala'a al-fajr faqad dhahaba kullu salatil lail."
Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, jika fajar telah terbit, fajar itu masuk waktu subuh kan? Jadi masuk waktu subuh itu terbitnya fajar sore. Berarti masuk waktu subuh, apa kata Rasul? Maka seluruh waktu sholat malam dan sholat witir telah habis. Ya. Jadi di situ sudah tidak ada lagi waktu sholat witir dan sholat malam. Nah sekarang permasalahannya gini, Bapak sedang witir 3 rakaat misalkan. Di rakaat kedua, misalkan 3 rakaatnya yang sekaligus, sudah berkumandang adzan, atau mungkin baru rakaat pertama, sedang baca Al-Fatihah, baru rakaat pertama Allahu Akbar. Mungkin jamnya yang di rumah Bapak itu agak kendor 5 menit. Pas di masjid sudah ada, kita sudah takbiratul ihram, sudah baca Al-Fatihah. Coba gimana? Salatnya dibatalin atau gimana? Teruskan. Sebab kita takbiratul ihramnya itu masih di waktu malam sebelum terbitnya fajar. Itu boleh. Takbiratul ihramnya masih di waktu malam, sehingga masih dianggap sholatnya itu masih dianggap di waktu malam. Jelas kan? Meskipun membatalkan sholat sunnah itu tidak berdosa sebetulnya, berbeda dengan membatalkan sholat wajib tanpa sebab. Contoh, sedang sholat sunnah qobliyah misalkan di masjid, qobliyah, kita nggak melihat waktu qomat, ya, padahal waktu qomat cuma 30 detik lagi, baru juga membaca Al-Fatihah, aku sudah mau ruku, iqomah berkumandang. Lanjutkan apa batalkan? Sebaiknya, saya tanya sebaiknya. Batalkan apa lanjutkan? Batalkan. Mengapa? Sebab takbiratul ula ma'al imam, takbir bersama imam di awal itu afdol, lebih utama. Ya, lebih utama. Oleh karena itu muadzin tidak perlu melihat jamaah sholat sunnah, lihat saja waktu qomat. Terserah mau ada jamaah yang sedang sholat sunnah atau tidak. Kalau waktu qomat sudah selesai yang disepakati oleh DKM, sudah qomat saja. Yang harus menyesuaikan itu bukan muadzin tapi jamaah, gitu kan? Paham ya? Itu di jamaah yang harus menyesuaikan. Karena nanti menjadi tidak rapi nanti, atau menjadi tidak terukur waktunya. Terus sholat sunnah kita terberes-beres. Nah, jadi tetap patokannya adalah waktu iqomah. Dan imam, nah ini perhatikan juga, imam sunnahnya sebaiknya memang sudah harus ditentukan, maksudnya sudah ada jadwalnya, ya. Di masjid ini sudah ada jadwalnya, harusnya maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa, paling tidak 3 waktu itu. Oleh karenanya ketika qomah itu, imam itu sebaiknya sudah di depan. Jadi jamaah harus berpatokan ke waktu qomah. Muadzin harus berpatokan ke imam, begitu maksud saya. Sehingga muadzin ini sebenarnya tidak boleh qomat kalau belum ada imam. Ini jujur-jujuran, memang begitu sunnahnya. Kadang kita ini belum ada imamnya sudah iqomat. Sekarang yang salah siapa, muadzin apa imam? Ya kalau nggak dijadwal ya kan nggak tahu. Makanya dijadwal imamnya siapa dan setiap sholat itu siapa. Sehingga nah itu ya, kalau misalkan iqomah sudah waktu jeda sudah berakhir, imam rotib, imam yang dijadwalkan itu tidak datang, baru mencari imam mengganti. Dan jangan dulu qomat kalau memang belum dipastikan ada imam. Ulang gitu. Sebab sunnahnya ketika qad qomatis sholat, imam itu sudah di depan. Oleh karenanya itu akan terjadi kalau imam itu sudah dijadwalkan. Jadi imam itu sudah ada di depan, bahkan sudah si makmum itu sudah berdiri, sudah ada di saf. Nah, itu kadang kurang rapinya kita itu. Qomat sudah selesai pun masih pasung untung gitu. Kita jujur-jujuran aja ya, kan kita mau lebih baik Pak ini kan. Ya udah kita bongkar saja kebiasaan kita yang harus diperbaiki gitu menurut saya. Kan kita mau qomatnya beres kayak dimarah-marahin gitu. Harusnya ketika qomat sudah mau dikumandangkan itu, jamaah sudah ada di saf dan imam sudah ada di depan menghadap ke jamaah, merapikan, melihat safnya.
Itu Pak kalau mau jujur kita kalau berbicara sunnah. Dan memang harus begitu Pak. Elek itu tentara, elek itu tentara. Mereka itu hanya menghadap manusia, komandan. Kita mau menghadap apa? Untuk tentara begini. Barisan, siap, padahal mereka hanya mengikuti panggilan komandannya. Nah kita harus belajar apa ya, legowo. Memang kebiasaan lama yang kadang sudah dianggap biasa itu agak agak apa ya, kayak ada dulu di masjid apa saya pernah disuruh meluruskan saf di rapat ini ya ternyata sunnah gitu. Nah, karena kebiasaan kita yang lama itu kadang dianggap benar gitu. Jadi patokannya adalah anjuran Rasulullah SAW. Meskipun betul sholat jamaahnya sah kalau tidak lurus tapi tidak sempurna. Sebab min iqamat wa min tamami sholat, di antara kesempurnaan sholat apa? Suhufat, meluruskan saf, merapatkan saf, itu di antara kesempurnaan. Kalau tidak rapat sah jamaahnya atau terlurus sah tapi tidak sempurna. Nah, itu harus mulai kita sadari dan kita terima. Memang kalau memang seandainya itu tidak benar, ya kita harus belajar untuk memperbaiki itu. Nah, hadirin rahmati Allah, sekali lagi saya katakan bahwa dalam sholat berjamaah ini harus mengikuti aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang kadang kita anggap benar, padahal itu tidak tepat. Kita belajar untuk memperbaiki itu. Salah satunya apa? Imam sudah rotib. Rotib itu imam yang terjadwal, imam yang rutin. Sehingga ketika ada imam rotib, imam akan paham kapan waktunya dan jadwalnya dia menjadi imam, sehingga dia sudah standby ada di depan ketika qad qamatis shalah. Maksimal apa? Qad qamatis shalah. Sebab arti qad qamatis shalah apa? Sungguh sholat akan segera didirikan. Nah kalau sekarang hilang, misalkan muadzin qad qamatis shalah, imamnya cara ayat gitu. Atau makmum cara dikene gitu. Makmum juara kene sudah tidak diminta gitu, atau tidak sesuai dengan aturan. Nah itu dalam sholat berjamaah, supaya kita berharap kepada Allah, memohon supaya sholat kita ini ya mendekati sempurna lah. Saya yakin kalau sempurna banget hanya Rasulullah SAW kan, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Kita berikhtiar dengan ilmu ya, dengan ilmu bahwa ketika dianjurkan begini-begini itu kita lakukan, bagian daripada ikhtiar kita dengan ilmu. Nah hadirin rahmati Allah, kemudian kita lihat wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah biasanya melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan menambahnya atau menambah rakaatnya seperti yang dikehendaki Allah. Oke, perhatikan, ini berbicara sholat sunnah yang lain atau sholat sunnah bukan sholat sunnah rawatib ya. Kalau rawatib itu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Nah, kalau sholat sunnah yang lain duha itu adalah sholat sunnah buat rawatib, di luar rawatib. Nah kita sekarang berbicara tentang sholat sunnah duha. Memang sholat sunnah duha ini ada riwayat seorang ulama menyampaikan betul memang tidak selalu setiap hari Rasul lakukan. Tetapi apakah menjadi sunnah? Iya sunnah. Iya sunnah hukumnya. Oleh karenanya kata para ulama berbicara tentang sunnah ini memang Rasul tidak melakukannya selalu gitu. Kenapa? Karena khawatir dianggap wajib. Saya kemarin agak ekstrim saya menyampaikan tidak mahal, agak ekstrim memang. Terserah jamaah mau mentafsirkan. Saya bilang sholat sunnah gerhana itu sunnah, tetapi boleh nggak sekali-kali tidak dilakukan? Boleh. Justru sebaiknya sekali-kali tidak dilakukan. Saya bilang begitu. Saya ekstrim dalam pertanyaan pendapat saya. Kenapa? Karena khawatir nanti jamaah menganggap wajib gitu. Itu maksud saya. Sehingga yang sunnah ini
khawatir dianggap sebagai wajib. Paham maksud saya, Pak? Paham ya? Saya tidak mengatakan yang sunnah harus ditinggalkan, bukan. Dalam kondisi tertentu, contoh yang 2 malam, kita harus membangunkan orang, harus takbiran, orang sedang tidur besok bekerja. Mohon maaf, agak ekstrim mungkin pendapatnya. Lalu terjadi gerhana bulan, kan orang besok mau bekerja, bulan aja baru tidur, kita bangunkan. Ya kalau sudah pensiun kan tidak mikir misalkan gitu kan. Kalau kita bangun kita suara takbiran luar misalkan mengadakan, saya kira juga, mohon maaf ya, tidak perlu dipaksakan karena itu juga sunnah. Artinya perkara sunnah juga bukan jangan ya, tidak itu selalu harus dilakukan karena itu khawatir dianggap sebagai wajib. Itu maksud saya ya, itu maksud saya. Jadi lihat kondisi tertentu, jangan juga kita memaksakan kepada jemaah. Itu kan kadang aneh di kita, hari sholat sunnah sok rame gitu. Saya kadang gitu kan, benar kan? Saya tidak mengatakan salah, tapi kadang kita cara berpikirnya dibalik gitu. Contoh, pas sholat gerhana itu jam 2, tapi pas sholat subuh yang hari-hari biasa itu cuma sebaris gitu. Itu kan menjadi problem, Pak. Menjadi problem. Padahal sholat subuhnya itu wajib, bahkan berjamaah jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah gerhana bulan. Mungkin karena terdengar ada takbiran atau beda untuk sholat gerhana, sehingga orang itu menganggap wajib qiyam gitu. Itu maksud saya, Pak. Sholat id misalkan, betul sunnah, jadi itu afdol utama. Tapi kadang orang tuh penuh dalam sholat id, pas lohor gitu, di hari raya, tidak raya gitu. Kan begitu kan? Nah, itu problem bagi kita. Ini renungan bagi kita. Renungan, problem bagi kita. Di sholat id itu sunnah dan dianjurkan di lapangan. Kita hadir dianjurkan, betul, saya sepakat. Tetapi kadang masyarakat kita ini pas lohor itu ke masjid gitu. Jadi hari raya pas lohor itu ke masjid, padahal lohornya itu sholat wajib dan dianjurkan berjamaah di masjid. Tahu kan? Idul Fitri, Idul Adha. Ini kan renungan bagi kita gitu kan, sehingga jangan sampai di masyarakat kita itu terbalik cara pandangnya. Yang sunnah menjadi ramai, itu kan menjadi seperti wajib, justru yang dianjurkan karena wajib, justru malah malu. Tolabul ilmi itu utama memang wajib. Makanya saya tidak setuju kalau pengajian 10 malam, 11 malam, ngapain? Subuh nggak ada gitu berjamaah. Saya suka ada daerah-daerah sering diundang Abid Akbar saya ke satu daerah, kan sulit juga saya mau mengkritik gitu. Katanya jam 8 saya bilang jadwal, jam 8 itu baru dimulai, belum lagi ada qasidah atau apa lama. Jam 10 saya baru ceramah gitu. Saya bingung, saya mau selesai jam berapa? 15 menit diramu gitu kan, setengah jam saya kira saja, jam 11 beres. Saya pulang ke rumah tengah malam jam 12. Aduh iya Pak, jam 4 harus sudah bangun kan kita. Itu pun pas-pasan azan subuh. Jadi juga kadang kita berbalik terhadap orang. Tolabul ilmi wajib, tapi jangan juga kewajiban tolabul ilmi juga adalah menyisihkan sholat subuh berjamaah. Itu maksud saya. Jadi cukup kalau di kota-kota kan enak. Tapi akbar jam 8 paling malam salapan beres. Itu kalau di daerah jauh-jauh di Masjid Agung dalam rangka maulid itu jam 10 baru mulai ngajar duduk di depan panggung 2 jam di jam 8, tinggal itu sambutan kelima kita ceramah. Ini renungan bagi kita, kritikan juga ya. Jam 10 mulai hiburannya hampir 2 jam dengan sambutan. Nah kemudian ya yang berikutnya yang terakhir sampai hadis terakhir. Jadi sholat duha ini sholat siang, sholat sunnah yang dilakukan siang hari, maka sholat sunnahnya boleh 4 rakaat sekaligus. Ini yang menjadi dalil bahwa 4 rakaat di siang itu boleh. Tetapi kalau sholat malam itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab ada dalil sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau sholat sunnah di
siang hari boleh 4 rakaat. Sama halnya dengan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Boleh 4 rakaat sekaligus. Bahkan juga dua pendapat para ulama, ada dengan satu salat 4 rakaat itu, ada yang 2 tahiyat. Itu 2 pendapat, 2 tahiyat. Tapi tidak niat. Apa Ustaz berarti jadi mirip salat zuhur kalau 2 tahiyat? Kan mirip atau tidak itu tergantung niat yang membedakan. Kan yang membedakan adalah niatnya. Nah, ini menjadi dalil juga untuk sholat sunnah siang hari itu boleh 4 rakaat sekaligus. Nah, oke. Kemudian menurut riwayat Muslim dari Aisyah bahwa ia pernah ditanya, apakah Rasulullah biasa melaksanakan sholat duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali bila Rasulullah pulang dari bepergian. Kan tidak selalu. Tidak selalu. Artinya dalam melakukan hal-hal yang sunnah, Rasul tidak selalu lalu menjadikan sahabat menganggapnya sebagai wajib itu kekhawatirannya. Yaitu sholat duha pun tidak selalu tiap hari. Tapi bagi kita, apakah boleh dilakukan tiap hari? Tidak menyalahi sunnah. Sebab sunnah itu malah sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW, meskipun hanya 1 kali. Apalagi Rasul pernah berkali-kali. Itu silakan. Tapi kalau Bapak meninggalkan duha, jangan merasa rugi, Pak, karena tidak wajib gitu. Itu maksud saya kan. Dan Rasul pun tidak selalu melakukannya kata Aisyah. Sekarang itu saja, sudah datang waktu Isya. Semoga menambah wawasan, kemudian juga membuka cara pandang kita dalam beragama. Kita mau menerima dalil-dalil yang lain, jika kita bisa memilih, bisa memilah, bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang kita yakini dan mengikuti apa yang biasa dilakukan di satu tempat yang kita berada di tempat itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi